Kebijaksanaan pemerintah pada umumnya dipandang sebagai kewajiban yang legal yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Rakyat boleh saja memandang kebijakan dari kelompok-kelompok lainnya, misalnya perusahaan, organisasi profesi, majelis ulama, yayasan-yayasan sosial, dan lain sebagainya, sebagai hal yang amat penting dan bahkan bisa mengikatnya. Akan tetapi hanya polis dari pemerintah yang mampu melibatkan semua warga negara untuk mematuhi sebagai kewajiban yang legal. Kemudian yang kedua, polis pemerintah melibatkan universitas. Hanya polis pemerintah yang mampu memasuki dan menjangkau semua rakyat dalam suatu masyarakat. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghindari dari suatu keputusan kebijakan telah mengambil oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat. Hanya pemerintah yang bisa mengabsahkan tindakan untuk memenjarakan seseorang yang melawan polisnya. Sanksi yang barangkali akan diberikan oleh organisasi lain dalam masyarakat sangat terbatas. Kemudian yang keempat, model proses atau polis sebagai suatu aktivitas politik. Toha pada tahun 2008 menguraikan panjang lebar tentang proses politik dan perilaku telah lama menjadi pusat perhatian ilmu politik pada beberapa dasawarsa belakangan ini. Perilaku politik yang tergolong modern sejak Perang Dunia II telah mempelajari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pemilih, kelompok-kelompok kepentingan, perbuatan undang-undang presiden, birokrat, badan-badan peradilan, dan pelaku-pelaku politik lainnya. Salah satu tujuan utama yang ingin adalah untuk menemukan suatu pola aktivitas atau proses yang sudah diidentifikasikan. Akhir-akhir ini beberapa ahli ilmu politik telah mencoba untuk mengelompokkan berbagai aktivitas menurut hubungan dengan public policy. Hasilnya ialah adanya serangkaian proses polis yang biasanya mengikuti pola umum sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi personal, tuntutan untuk kegiatan pemerintah, perumusan usul-usul polis, prakarsa, dan pengembangan usulan-usulan program pemerintah. Pengesahan polis memiliki suatu usulan pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut dan mengesahkan itu sebagai undang-undang hukum. Yang keempat, pelaksanaan polis, penataan birokrat, penyediakan gaji dan pelayanan dan penetapan pajak. Yang kelima, evaluasi polis, menganalisis tentang program-program evaluasi hasil-hasil dan pengaruhnya dan menyarankan perubahan-perubahan dan penyesuaian. Dengan demikian, public policy melihat dari model proses ini sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan politik melalui dari identifikasi masalah, perumusan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi polis. Proses pembuatan kebijaksanaan sebagai suatu kerangka analisis dikemukakan oleh Charles Jones. Pemikiran tentang efisiensi di sini termasuk kalkulasi mengenai suatu nilai-nilai sosial, politik, ekonomi yang dikorbankan atau dicapai oleh public policy dan bukan semata-mata diukur oleh rupiah atau dolar. Untuk memiliki polis yang rasional, maka pembuatan polis harus yang pertama mengetahui semua referensi nilai-nilai dalam masyarakat dan tekanan kecenderungan.
Yang kedua, mengetahui semua pilihan-pilihan atau alternatif polisi yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui semua konsekuensi dari setiap pemilihan polisi. Yang keempat, memperhitungkan resiko yang dicapai bagi setiap nilai-nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif polis. Yang kelima, memiliki alternatif polis yang paling efisien. Menurut Toha, rasionalitas ini menganggap bahwa semua preferensi nilai dari suatu masyarakat secara keseluruhan dapat dikemukakan dan ditimbang. Hal ini berarti bahwa tidak cukup hanya mengetahui dan menimbang nilai-nilai dari beberapa kelompok dan tidak mau mengetahui nilai kelompok lain. Rasionalitas harus mempunyai pengertian yang lengkap dengan mengenai nilai-nilai sosial yang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembuatan polisi yang rasional memerlukan dengan adanya informasi tentang pilihan-pilihan polis, kemampuan prediktif atau mengetahui secara tepat akibat-akibat dari pilihan-pilihan polis tersebut, dan kecerdasan untuk menghitung secara tepat perimbangan antara biaya dan keuntungan. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan yang mampu mempermudah tercapainya rasionalitas di dalam perumusan keputusan atau polis. Kemudian yang keenam, model inkrementalitas atau polis sebagai kelanjutan masa lalu. Pandangan inkrementalitas di dalam public policy ialah menekankan kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan. Ahli ilmu politik Charles A. Lindblom bahwa yang pertama kali mengemukakan model inkremental ini dalam rangkaian kritiknya terdapat model perbuatan keputusan yang rasional. Menurut Lindblom, membuat keputusan tidak mau melakukan peninjauan secara ejek dari seluruh polis yang telah dibuatnya. Demikian pula tidak mau melakukan identifikasi tujuan-tujuan sosial, meneliti untung rugi dari alternatif polisi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mengklarifikasi profesional bagi setiap alternatif dalam hubungan dengan perhitungan untung rugi, dan menyeleksi informasi yang relevan. Kemudian konsep implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sering bertentang dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlakukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Dejaja Saifullah dalam prakteknya pada buku Tejan, bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan politik di dalamnya perumusan, implementasi maupun evaluasinya pada hakikat merupakan pertarungan sebagai kepentingan publik di dalam mengalokasikannya dan mengelola sumber daya sesuai dengan visi dan harapan prioritas yang diinginkan diwujudkannya. Kemudian yang kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta kemampuan para pejabat publik di
di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat mewujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara bersimbang dan menyeluruhkan pembuatan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud. Di sisi lain, Tekjan mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi atau birokrasi dalam proses kebijakan publik. Dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administratif publik sebagai ilmu. Kemudian yang B, model implementasi kebijakan. Adapun produk kebijakan itu pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut, teraktualisasi, keberhasilan implementasi kebijakan, ketentuan orang banyak faktor atau masing-masing faktor tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi. Maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi di kebijakan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian. Kemudian konsep good governance. Pada awalnya, Bank Dunia mendefinisikan governance sebagai the exercise of the political power to manage a national effort. Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normatif tentang good governance. Sementara itu, UNDP mendefinisikan good governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage the national affairs at all levels. OECD dan WB mensinonimkan good governance dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejarah dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan kepastian hukum dan suatu politik untuk tumbuh aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya, UNDP juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Singkat kata, governance yang baik hanya dapat diciptakan apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang transparan, tangkap maupun mendengar dan melibatkan atau inklusif. Dengan demikian, good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab,
yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari